Pemerintah Kabupaten Tanggamus melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tahun 2023 untuk penyusunan RKPD tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Gor Ratu Kota Agung pada Rabu 15 Maret 2023 siang. Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Tanggamus Hajah Dewi Handajani, unsur Forkopimda Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung Trisetyo Ningsih, pimpinan BUMN dan BUMD Kabupaten Tanggamus, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Lampung Intizam, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung Joko Santoso, Sekretaris Daerah Tanggamus Hamid Herian Syahlubi, para asisten dan staf ahli Bupati, para Kepala OPD, Ketua TPPKK, Ketua Dharma Wanita, Camat Tanggamus, Lurah Insan, Pers dan tamu undangan. Sekretaris Bapperida Tanggamus Bastanta Sebayang mengatakan, sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Musrembang Kabupaten tahun 2023 ini, yakni tercapainya perencanaan pembangunan yang optimal dengan memadukan berbagai aspirasi masyarakat. Sementara itu, Bastanta melanjutkan pelaksanaan Musrembang di tahun ini untuk penyusunan RKPD tahun 2024. Sementara tahapan meliputi Musrembang Pekon dan Kelurahan dilaksanakan di bulan Januari tahun 2023. Kemudian dilanjutkan konsultasi publik ranwal RKPD. Setelah itu diadakan Musrembang Kecamatan di bulan Februari, dilanjutkan forum gabungan perangkat daerah. Musrembang kali ini bertema pemantapan daya saing daerah untuk memacu transformasi ekonomi. Dasar pelaksanaan Musrembang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Selain itu, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Musrembang bertujuan mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Musrembang tingkat bawah dan forum gabungan perangkat daerah, serta merumuskan dan menyimpulkan isu-isu dan permasalahan pokok pembangunan dalam rancangan awal RKPD tahun 2024. Selain itu, merumuskan dan menetapkan kebijakan umum anggaran Kabupaten Tanggamus tahun 2024 dengan menyelaraskan kebijakan umum anggaran prioritas Provinsi Lampung dan nasional. Musrembang Kabupaten Tanggamus mengangkat tema pemantapan daya saing daerah untuk memacu transformasi ekonomi. Dilaksanakan pada hari ini, Rabu tanggal 15 Maret 2023 di Gor Ratu Kabupaten Tanggamus yang diikuti oleh DPRD, Forkopimda, perangkat daerah Kabupaten Tanggamus, para camat, para pokok, kasih pembangunan dan kasubag perencanaan, pejabat usaha perencanaan perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi pemuda, tokoh masyarakat, serta rekan-rekan dari pers. Dasar pelaksanaan Musrembang tingkat Kabupaten Tanggamus ini berpedoman pada yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sementara itu, Bupati Tanggamus dalam sambutannya mengatakan, melalui forum ini disampaikan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus bersatu padu membangun Kabupaten Tanggamus. Oleh karena itu, Dewi melanjutkan, rancangan RKPD yang telah dibahas dalam rangkaian Musrembang ini disusun berpedoman pada rancangan RPD tahun 2024-2026. Dikatakan Bupati, hanya dengan cara ini kita secara detail dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah melalui penyedia infrastruktur dan pelayanan dari masyarakat serta pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih dipengaruhi pasca pandemi COVID-19. Sehingga tema yang diangkat yakni pemantapan daya saing untuk memacu transformasi ekonomi. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih dipengaruhi pasca pandemi COVID-19, sehingga tema pembangunan tahun 2024 yang diangkat yaitu pemantapan daya saing daerah untuk memacu transformasi ekonomi. Dalam rangka pembangunan di tahun 2024, Kabupaten Tanggamus telah mengidentifikasi beberapa isu strategis yang perlu segera dibenahi, antara lain pertama,
peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Salah satu indikator untuk melihat capaian peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Tanggamus yang pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan meskipun belum signifikan, yaitu 67,22. Kami berupaya mudah-mudahan dengan program-program yang akan dilaksanakan tahun 2023 ini akan terjadi peningkatan IPM Kabupaten Tanggamus dan kami targetkan tahun 2024 meningkat di angka 68,37. Harapannya mudah-mudahan bisa lebih karena beberapa program telah kami canangkan, yaitu salah satunya program SPS Semua Bisa Sekolah. Beberapa waktu yang lalu juga telah kami laksanakan program Sekolah Ceria dan juga Gerakan Asik atau Anak Sekolah Ingin Kuliah. Di tempat yang sama, staf ahli bidang kemasyarakatan Provinsi Lampung Intizam mengatakan, tujuan dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat harus sejalan agregasi demi capaian pembangunan. Kabupaten dan kota akan menentukan capaian pembangunan provinsi. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus selalu melibatkan masyarakat dalam rangkaian proses perencanaan. Saya berharap forum ini dijadikan momentum untuk benar-benar mendengarkan kebutuhan masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan, bukan hanya sekedar rutinitas proses perencanaan tahunan. Ibu Bupati beserta diri sekalian yang berbahagia, pemerintah daerah sangat menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap pembangunan yang efektif semakin tinggi. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan pun semakin ketat, baik secara vertikal oleh instansi pengawas dan penegak hukum maupun horizontal oleh masyarakat sendiri. Tujuan dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus sejalan. Agregasi capaian pembangunan kabupaten dan kota akan menentukan capaian pembangunan provinsi. Begitu juga capaian pembangunan nasional merupakan akumulasi kinerja pembangunan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Karena itu koordinasi dan sinergi antar jenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan. Juga tidak kalah penting kolaborasi pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, komunitas masyarakat, pelaku bisnis, akademisi, pers, dan unsur masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan meminta kepada DPRD Provinsi Lampung untuk membangun Tanggamus salah satunya dari sektor infrastruktur fisik. Dijelaskannya, seperti di wilayah barat Tanggamus diharapkan perbaikan akses jalan menuju Suwoh, karena selama ini jalan tersebut cukup parah sehingga mobilitas masyarakat ikut tersendat. Selain itu, hal yang sama dikatakan Heri. Akses jalan dari Kota Agung menuju Cukubalak lumayan rusak parah selama bertahun-tahun. Sementara di wilayah tersebut ada potensi wisata yang cukup baik untuk dikembangkan, sehingga dapat dijadikan sektor wisata ke depan. Memberikan perhatian untuk jalan di arah Suwoh. Kalau yang di dulu kan itu masih dibuka juga. Alhamdulillah sudah banyak pembangunan di sana. Mungkin tinggal penyelesaian. Untuk yang Suwoh kami minta ke depan diprioritaskan juga. Kemudian yang kedua, ini adalah jalan provinsi yang menghubungkan potensi-potensi wisata yang ada di wilayah Lubaya dan juga Cukubalak. Karena kita tahu bahwa di daerah Lubaya dan Cukubalak itu sebetulnya ada potensi-potensi wisata yang tidak kalah dengan daerah-daerah wisata lain di wilayah Indonesia bagian timur. Tetapi akses jalannya yang bikin orang kapok ke sana. Oleh sebab itu Mas Joko tolong sampaikan juga sama Pak Gubernur supaya jalan-jalan provinsi yang akses ke pariwisata itu bisa dibangun tahun depan. Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah itu kita bicara kembali lagi ke soal pendidikan dan kesehatan yang terkait infrastruktur ke arah pelayanan kesehatan, kemudian ke arah pendidikan dan ke arah pertanian ini juga mohon menjadi prioritas dari kita semua. Sesuai sama edaran dari pemerintah pusat bahwa pembangunan infrastruktur ke depan adalah dalam rangka untuk menunjang baik pendidikan, kemudian kesehatan, dan
sekolah, puskesmas, kemudian ke arah pertanian juga masih perlu untuk diperbaiki. Dari Tanggamus, Lampung, Riki Resnov, Saburai TV melaporkan.